Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Ya, kali ini di pertemuan 12 ini yaitu pertemuan daring ya. Kita akan membahas tentang teknik evaluasi. Jadi, teknik evaluasi itu adalah evaluasi pengujian dari sistem interaktif secara fungsional, lalu pengambilan evaluasi beberapa pendekatan desain evaluasi. Kemudian kita lanjutkan yaitu tujuan dari teknik evaluasi ini adalah eh, evaluasi menguji kegunaan atau usability ya. Eh, Usability dan fungsi dari sistem interaktif. Jadi evaluasi juga dapat dilakukan pada laboratorium. Nah, ini yang apa secara teknisnya ya. Lalu di lapangan atau pekerjaan, kemudian kerjasama dengan user, lalu beberapa pendekatan yang mengevaluasi perancangan atau desain, yaitu metodenya analitik, metode review, metode berbasis model. Nah, itu ya untuk teknik evaluasi. Lalu beberapa pendekatan yang mengevaluasi implementasi yaitu metode eksperimental atau kita coba langsung gitu ya. Kemudian metode observasi. Kemudian ada metode query. Jadi query ini maksudnya kita melihat data yang ada gitu ya. Jadi kebiasaan user, kemudian flow datanya, DFD-nya gitu ya. Itu kalau metode query. Jadi metode evaluasi itu harus dipilih secara cermat dan harus cocok dengan pekerjaan. Evaluasi digunakan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan pengguna atau user. Jadi proses ini tidak dikerjakan dalam satu fase proses perancangan tetapi melalui perancangan dengan prinsip life cycle dengan hasil dari evaluasi dikembalikan untuk memodifikasi perancangan. Nah, tujuannya itu adalah melihat seberapa jauh sistem berfungsi, kemudian melihat efek interface bagi pengguna, lalu mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Yang dievaluasi adalah desain dan implementasinya. Nah, di sini ada dua jenis evaluasi, yaitu pertama summative evaluation, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menguji kesuksesan suatu produk yang sudah selesai, yaitu mencapai standar yang ditentukan atau ISO. Nah, ini eh, apa ya, untuk ISO ini kadang agak susah sih ya untuk mencapai itu karena ada beberapa yang harus dicapai gitu ya. Kemudian yang kedua adalah formative evaluation, yaitu evaluasi yang dilakukan selama desain untuk memastikan produk sesuai dengan yang diinginkan user. Tempat untuk melakukan evaluasi itu dilakukan di laboratorium dan di lapangan atau lokasi kerja pengguna sistem. Waktu evaluasi dilakukan ketika muncul produk baru atau perbaikan dari produk sebelumnya. Nah, ini beberapa metode yang membantu mengkomunikasikan informasi antara pengguna dan perancang. Pertama, brainstorming, yang kedua, storyboarding, yang ketiga, workshop, dan yang keempat, pensil dan kertas percobaan. Maksudnya, kenapa ada pensil ya? Ya, ini sebenarnya kita harus oret-oret sebenarnya ya. Ya, itu eh, kadang kan sebelum kita masuk ke tahap berikutnya gitu ya. Nah, itu juga kita juga menentukan metode. Misalkan kita menentukan metode agile gitu ya. Nah, metode agile itu sering banyak digunakan sih bagi perancang atau developer.
Kemudian metode ini tidak semuanya digunakan secara eksklusif dalam participatory design. Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman antara perancang dan pengguna. Ya memang kadang memang kalau yang pemula ini memang banyak digunakan sih brainstorming. Jadi kita harus eh, apa ya memahami apa yang dibutuhkan oleh user gitu ya. Yang user itu butuhnya apa sih sebenarnya. Nah, itu kita harus di brainstorming. Lalu langkah-langkah kerjanya juga kita harus tahu gitu ya. Makanya di sini ada storyboarding gitu ya. Jadi kisahnya seperti apa sih, tujuannya apa sih, latar belakangnya apa gitu ya. Jadi si user itu harus mengutarakan gitu. Lalu ada workshop. Workshop itu biasanya ya dirancang dulu untuk skemanya, kemudian dirancang dulu untuk eh, metodenya, misalkan metode apa, waterfall atau agile atau yang lain ya. Nah, itu workshop. Kemudian ada pensil dan kertas. Ini juga kita gunakan karena misalkan ada apa gitu, ada meeting-meeting eh, meeting-meeting yang dengan user gitu. Lalu evaluasi terjadi setelah proses perancangan. Evaluasi pertama, sistem idealnya dilakukan sebelum implementasi dimulai. Jadi, kenapa harus dievaluasi? Karena eh, pertama-tama sistem itu kita tes dulu sebenarnya, tes tes dulu dan user itu harus melihat gitu ya. Jadi makanya sebelum implementasi, jadi biasanya diadakan meeting ya, meeting of minute, ya itu eh, bagaimana user bisa apa namanya user bisa menggunakannya atau apakah ada feedbacknya dari user seperti itu. Nah ini berikut metode untuk mengevaluasi perancangan sebelum diimplementasi. Pertama ada cognitive walkthrough. Lalu yang kedua ada heuristic evaluation. Yang ketiga review base atau evaluasi berbasis tinjauan. Lalu yang keempat adalah model base yaitu model evaluasi dasar. Lalu tujuan evaluasi ini untuk melihat seberapa besar dukungan yang diberikan pada pengguna untuk mempelajari beberapa tugas yang diberikan. Dalam pendekatan ini ada beberapa isu yang timbul, yaitu pertama pengaruh apa yang timbul setelah tugas ini diberikan ke pengguna. Yang kedua proses kognitif apa yang tersedia. Yang ketiga masalah pembelajaran apa yang seharusnya timbul atau analisis difokuskan pada tujuan user dan pengetahuannya. Ya kadang memang user itu apa ya user itu kadang saya maunya gini dan ya saya nggak mau tahu pokoknya di belakang itu seperti apa misalkan coding-coding itu nggak apa yang penting saya tuh bisa gunakan ini dan data masuk biasanya seperti itu ya itu yang kadang user ibaratnya jarang kadang jarang kenal teknologi seperti itu ya. Jadi dia maunya instan gitu ya. Seperti itu. Untuk melakukan evaluasi kognitif, walkthrough membutuhkan informasi sebagai berikut. Pertama, deskripsi dari suatu interface yang dibutuhkan itu sendiri. Kemudian deskripsi dari tugas termasuk usaha yang benar untuk melakukannya dan struktur tujuan untuk mendukungnya. Dengan informasi yang sudah didapatkan, maka evaluator dapat melakukan langkah dari walkthrough yaitu pilih tugas, deskripsi tujuan awal dari user. Kemudian lakukan kegiatan aksi yang tepat yaitu analisa proses keputusan untuk setiap kegiatan. Kemudian memprogram televisi dengan remote control. Ini contohnya yang memprogram televisi dengan remote control. Jadi misalkan memprogram televisi untuk berakhir secara otomatis 2 jam kemudian. Maka tugas untuk hal itu adalah pertama set waktu awal, yang kedua set waktu akhir, lalu set channel dan set tanggal. Ya, contoh di atas adalah tujuan dari user, memasukkan pengalaman dan pengetahuannya. Terlalu ekspresi di atas
itu adalah pada tingkat tinggi yang dijelaskan secara detail pada level interface. Kemudian maka akan muncul banyak pertanyaan seperti akankah user berhasil untuk menambahkan tujuan yang diperlukan, lalu setelah menekan tombol menu seperti itu. Yang kedua, metode ini merupakan penilaian daya guna dari suatu sistem, yaitu ada 10 dasar dari heuristik, yaitu pertama visibilitas status sistem, kemudian kecocokan antara sistem dan dunia nyata, ketiga kontrol user dan kebebasannya, yang keempat konsisten dan standar, yang kelima itu pencegahan kesalahan, yang keenam pengenalan atas penarikan kembali, yang ketujuh fleksibilitas dan efisiensi, yang kedelapan berhubungan dengan keindahan dan desain minimal, yang kesembilan bantuan bagi user untuk mengenali, mendiagnosis dan memperbaiki kesalahan, yang kesepuluh help dan dokumentasinya. Ya kadang ketika sudah ada help pasti masih user tuh kadang mencari user guide-nya ya biasanya gitu, bukunya mana seperti itu ya, padahal udah ada help-nya gitu, jadi tinggal mencari di sana, tapi ya kita masih manual. Review based evaluation, yaitu metode ini dilakukan dengan melakukan tinjauan ke semua aspek yang berhubungan dengan sistem, yaitu psikologi pengguna, pemilihan ragam dialog, pemilihan menu icon, pemanggilan nama perintah, dan lain-lain. Lalu model based evaluation atau model evaluasi dasar, hasil dari spesifikasi perancangan dan evaluasi selanjutnya dikomunikasikan ke dalam kerangka kerja yang sama sehingga menghasilkan model evaluasi dasar. Hal ini merupakan pendekatan terakhir untuk mengevaluasi perancangan. Ya, ada 3 pendekatan dari evaluasi implementasi. Pertama, metode empirik atau evaluasi dan eksperimen. Yang kedua, teknik observasi. Yang ketiga, teknik query. Nah, evaluasi eksperimen merupakan evaluasi dengan pendekatan statistik dengan memilih hipotesis yang akan dicoba dan jumlah kondisi eksperimen. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mendukung evaluasi eksperimen yaitu pertama, subjek, siapa yang merepresentasikan. Yang kedua, variabel, sesuatu untuk dimodifikasi dan ukuran, yaitu variabel independen dan variabel dependent. Yang ketiga, hipotesis, apa yang ingin ditunjukkan. Lalu 4, desain eksperimental, bagaimana cara melakukannya. Lalu dalam perancangan eksperimen terdiri dari evaluasi eksperimen. Pertama ada between group atau randomize. Jadi tiap subjek diberikan kondisi yang berbeda, yakni kondisi eksperimen dan kontrol. Keuntungan perancangan ini adalah setiap user menghasilkan satu kondisi. Kerugiannya adalah dengan semakin banyak jumlah subjek yang tersedia akan menyebabkan hasilnya akan berkurang dan perbedaan antar setiap individu akan membuat bias hasil. Lalu yang kedua ada within groups. Jadi setiap user akan menampilkan kondisi yang berbeda. Jumlah user yang tersedia lebih sedikit. Pengaruh dari subjek lebih sedikit juga. Nah, ini ada teknik observasi tadi ya. Fungsi perangkat lunak yang digunakan pada teknik observasi yaitu pertama untuk memonitor tes. Yang kedua, membuat catatan kejadian penting yang diobservasi dari video proses testing. Yang ketiga, membantu membuat umpan balik atau feedback diagnostik mengenai masalah penggunaan sistem. Jadi, jenis-jenis teknik observasi ini yaitu pertama, think aloud. Yang kedua, analisa protokol. Tiga, automatic protocol analysis tool. Dan terakhir, post-test walkthrough. Nah, teknik query atau wawancara, ini yang biasa kita gunakan ya, yaitu kuesioner. Jadi beberapa jenis kuesioner yaitu pertama general, lalu open-ended,
lalu ada scalar, ada multi choice dan range. Nah, di dalam wawancara ini biasanya itu menggunakan skala Likert, yaitu merupakan skala yang cukup banyak digunakan untuk melakukan evaluasi. Nah, skala Likert ini biasanya ukurannya adalah mulai dari 4 hingga 7. Ukuran 4 yaitu ini ada 4 pilihan gitu ya. Biasanya ini ada sangat buruk, buruk, bagus, sangat bagus. Kemudian ada pertama yang ukuran 5 sangat buruk, buruk, netral, bagus, sangat bagus. Yang ada 7 juga ada sangat buruk, buruk, agak buruk, netral, agak bagus, bagus, dan sangat bagus. Biasanya sih STS, lalu SS, jadi sangat tidak setuju atau sangat setuju, lalu eh, apa ya, tidak setuju, lalu ada ragu-ragu seperti itu ya. Biasanya 5 sih, 5 Likert. Jadi penelitian umumnya menggunakan skala 5 sebenarnya ya. Ada eh, sangat tidak setuju atau STS, terus ada tidak setuju atau TS, lalu ada ragu-ragu, ada tidak setuju, ada sorry, ada yang setuju, ada yang sangat setuju, seperti itu, ada 5. Nah, biasanya ini bukan buruk ya, tapi eh, sangat tidak setuju atau STS. Nah, dua buruk ini maksudnya tidak setuju. Jadi ini kata-katanya agak kurang ya. Sebenarnya skala Likert seperti itu. Nah, ini bayangkan website Nah, ini contohnya ya. Kemudian berikan penilaian. Di sini ada tabelnya. Jadi pertama ada layoutnya. Layoutnya bagaimana? Apakah baik atau tidak gitu ya. Kemudian kecepatan aksesnya seperti apa. Nah, ini nanti ada nilai rata-rata. Dan biasanya ketika skala Likert itu diproses ya, itu biasanya itu menggunakan eh, SPSS ya. SPSS yaitu namanya analisis regresi berganda sebenarnya. Nah, tapi analisis regresi. Nah, itu nanti biasanya masuk ke statistik gitu ya. Statistik. Nah, biasanya di sana ada yang namanya eh, uji, ada banyak uji, ada dua ya ujinya. Ada uji eh, misalkan kalau saya dahulu kala itu tesis saya itu menggunakan SEM atau Structure Equation Model. Nah, itu biasanya eh, itu pakai ini ada aplikasi sendiri gitu ya untuk SEM. Lalu tapi pertamanya untuk apa untuk kuesioner itu biasanya pakai uji validitas. Jadi ada dua ya, uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, itu digunakan uji validitas itu digunakan untuk menguji kuesioner kita gitu. Kuesioner kita itu apakah valid dan reliable atau reliabilitas. Kenapa harus diuji? Karena ketika tidak valid dia nilainya ada sendiri dan reliabilitas itu adalah keterkaitan antara pertanyaan satu dengan yang lainnya seperti itu. Nah, itu makanya harus dicoba uji validitas dan reliabilitas. Nah, jika jika pertanyaan yang tidak valid dan tidak reliable itu biasanya dibuang. Tapi sesungguhnya ketika sudah dibuang itu harus diuji lagi gitu. Apakah ini sudah valid kuesionernya atau belum gitu ya. Kalau sudah valid atau validitasnya sudah memenuhi, kemudian reliabilitas juga sudah memenuhi, baru bisa majukan ke metode selanjutnya, yaitu misalkan kalau saya SEM gitu ya, atau Structured Equation Model kalau saya ya dulu dahulu kala penelitian saya pakai itu. Oke, ini materinya sudah habis, jadi ya dari saya cukup sekian. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat pagi,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.